Salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Windy, dokter spesialis anak. Apa kabar dengan bayi Anda hari ini? Semoga apa yang pernah saya sampaikan dapat membantu, paling tidak memberikan pegangan untuk para orang tua dalam merawat bayinya. Kali ini saya akan melanjutkan hal-hal yang memang belum sempat saya sampaikan sebelumnya. Saya akan lanjutkan untuk memberikan panduan kira-kira seperti apa cara merawat bayi. Silakan disimak. Hal yang harus diketahui oleh orang tua, penglihatan bayi baru lahir memang memiliki jarak pandang yang pendek, yaitu hanya 20 sampai dengan 30 cm. Itu mengapa apabila ada orang lain di sekitar bayi yang mendekat, dia baru melakukan suatu reaksi. Sayangnya belum terlalu jelas dalam melihat karena masih hanya bisa samar-samar seperti TV hitam putih yang masih buram. Saat setelah 6 bulan baru dia akan melihat warna dengan jelas. Kemudian bayi juga sering juling. Orang tua sering khawatir tentang hal itu. Boleh-boleh saja untuk khawatir, tetapi saya ingatkan bahwa bayi masih dalam perkembangan otot-otot ataupun saraf-saraf bola matanya, sehingga memang sering mengalami gangguan, kadang dia normal, kadang dia juling, dan itu akan membaik seiring dengan usia. Apabila hal itu menetap setelah beberapa bulan, orang tua memang perlu mengkonsultasikan hal itu kepada dokter. Hal lainnya adalah saat menjelang tidur sering sekali bola mata bayi bergerak ke kiri ke kanan. Hal itu adalah hal yang wajar, tidak usah dikhawatirkan. Kita perlu pantau, apabila menetap sebaiknya memang dikonsultasikan kepada dokter anak. Berbeda dengan penglihatan pada bayi, fungsi pendengaran bayi jauh lebih cepat berkembang. Makanya sejak awal bayi pasti sudah bisa mendengar dengan baik. Bayi sudah bisa membedakan yang mana ibunya, yang mana bapaknya, ataukah orang-orang yang terdekat dari suara. Siapa suara yang paling sering dia dengar, maka dia akan tahu bahwa itulah orang yang paling dekat dengan dia. Oleh karena itu, saya pesankan rajin-rajin mengajak berbicara bayi kita. Sampaikan apa hal-hal baik yang ingin Anda capai pada bayi Anda. Kemudian jangan lupa sering mendongeng. Walaupun bayi misalkan belum bisa bereaksi, paling tidak dia tahu bahwa ada hal-hal yang memang kita titipkan, memori ataukah memang kata-kata. Usahakan memakai satu bahasa agar bayi juga mengenal dengan baik bahasa itu dulu. Kemudian bayi juga sering sekali bila mendengar suara yang agak keras, dia akan kaget lalu seperti gerakan seperti itu. Orang tua sering menyangka itu kejang. Sebenarnya hal itu adalah termasuk suatu refleks pertahanan pada bayi. Jadi dengan dia kaget, dia bangun bahwa ada orang yang memang dia merasa terancam seperti itu. Tetapi hal itu juga disebabkan karena telinga bayi sedemikian sensitif. Jadi jangan sampai membunyikan suara musik terlalu keras di sekitar bayi. Berikan dia stimulasi yang baik sehingga telinga bayi juga cukup mendengarkan misalnya lagu-lagu, ataukah kita ajak ngobrol dengan nada yang lembut, maka dia akan tahu bahwa kita menyayangi dia dengan sepenuh hati. Bayi menangis ada banyak penyebabnya. Tidak hanya lapar, tetapi bisa juga dia merasa tidak nyaman dengan lingkungannya. Dia kepanasan, kemudian dia merasa dirinya sedang tidak nyaman dengan adanya terendam air kencing, ataukah dia
ada buang air besar, ataukah mungkin juga dia merasa ingin dalam pelukan orang tuanya. Banyak penyebabnya. Hal itu wajar karena dia tidak bisa berkomunikasi. Dia tidak bisa mau bilang, aduh saya pusing, tidak mungkin. Aduh saya mau minum, tidak mungkin. Satu hal yang bisa dia sampaikan adalah bahwa dia tidak senang adalah dengan menangis. Jadi PR orang tua adalah mencari penyebab mengapa bayi menangis. Misal haus, berikan minum. Misalkan dia memang basah oleh air kencing, ganti popoknya. Bersihkan dari kotoran buang air besar bila itu penyebabnya buang air besar. Ataukah mungkin dia tidak nyaman, ataukah dia merasa terlalu panas di dalam ruangan, maka silakan bawa dia ke tempat yang nyaman. Bila perlu, kita gendong, peluk, dan nyanyikan lagu sehingga dia tenang. Di antara semua itu, apabila bayi tidak ada penyebabnya mengapa menangis, kemudian menangis jerit-jerit sampai merah, kemudian bayinya sulit ditenangkan, dikasih minum gak mau, popoknya juga masih bersih, tidak ada buang air besar, buang air kecil, tidak sakit, tidak demam, kemudian dia nyaman, kita harus curigai itu dia kolik. Kolik sering terjadi pada usia-usia 0 sampai dengan 4 bulan. Itu sebenarnya bukan suatu penyakit, tetapi kadang memang timbul pada anak-anak tertentu yang mungkin dia memiliki suatu sensitivitas yang tinggi. Ada juga yang alergi dengan adanya susu sapi juga bisa. Banyak penyebabnya. Tapi tetap penanganannya sama. Jangan panik. Orang tua tidak boleh panik. Bila orang tua panik, bayi ikut panik. Karena dia sehati dengan orang tua, apalagi ibunya. Hal yang bisa dilakukan, silakan gendong bayinya, peluk dia, kemudian bawa dia jalan-jalan, mungkin keliling rumah, kemudian sambil menyanyi disenandungkan, lama-lama dia akan diam. Apabila gejalanya sedemikian mengganggu, tidak berhasil seperti yang dikatakan oleh Dr. Windy, itu artinya orang tua sudah perlu mengkonsultasikan bayinya dengan dokter spesialis anak. Pada bayi perempuan ada beberapa kasus di mana akan keluar darah dari kemaluannya. Jangan khawatir, itu adalah menstruasi pada bayi, di mana saat itu bayi perempuan masih dipengaruhi oleh hormon-hormon yang ada pada ibunya. Sehingga jangan membuat orang tua menjadi panik. Itu akan berlangsung kurang lebih sekitar seminggu. Setelah itu dia tidak akan mengalami perdarahan lagi. Hal-hal yang harus diwaspadai oleh orang tua adalah tanda-tanda bahaya pada bayi. Suhu bayi yang normal itu adalah 36,5 sampai 37,5. Apabila bayi memiliki suhu di atas 37,5, maka coba diberikan ASI lebih sering, lalu bayinya dibuka pakaiannya, diukur kembali. Apabila bayi tetap suhunya berkisar di atas 37,5, maka bayi itu sakit. Segeralah memeriksakan bayi ke dokter anak. Kemudian hal lain yang juga harus diwaspadai adalah apabila tali pusatnya merah, kemudian baunya busuk, kemudian tali pusatnya bernanah, juga mata bernanah atau keluar kotoran yang banyak sekali, dan juga ada sesak napas pada bayi, atau bayi kejang-kejang, atau bayi mengalami ketidakmampuan minum, sulit diberikan minum,
Kemudian ada juga bayi dengan frekuensi buang air besar yang sangat-sangat banyak, melebihi 10 kali, dan kelihatan bayi sakit. Ingat seperti saya sampaikan sebelumnya, feeling orang tua itu selalu lebih baik. Jadi biasanya kalau sudah melihat anak dengan ekspresi wajah yang tidak happy, itu adalah petanda bahwa bayi sakit. Jangan ditahan-tahan di rumah, segera konsultasikan pada dokter. Jangan sampai hal itu membuat orang tua menyesal di kemudian hari. Demikian tips-tips yang bisa saya sampaikan kepada orang tua. Semoga bisa menjadi pegangan sehingga orang tua bisa lebih percaya diri dalam merawat bayinya di rumah. Semoga hal ini bermanfaat. Saya Dr. Windy, dokter spesialis anak, berpesan selamat menjaga anak-anak masa depan bangsa.